小子，接着！ Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Gimana kabar kalian hari ini? Gue harap kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa di siang yang panas ini gue bakal nemenin kalian dengan menceritakan alur cerita film yang Oke punya. Kali ini gue akan menceritakan film dari negara tirai bambu yang berjudul The Thousand Face of Dulgia, dimana film ini dirilis pada tahun 2020. Film bergenre action fiksi romance ini menceritakan tentang seorang inspektur bernama Chow Tung yang terpilih menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Film berlatar zaman dinasti ini terancam keselamatannya oleh kelompok sekte sesat yang berusaha merebut Jia, yang merupakan kekuatan tertinggi dari sekte embun dan akan menggunakannya untuk menguasai dunia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terupdate dari channel Sarjana Pintu. Oke, bagaimanakah perjalanan Inspektur Chow dan sekte embun selanjutnya? Jangan lupa cari posisi rebahan terbaik, simetriskan celana dalam, ambil kancu tetangga, dan cekicrot. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang pendekar yang singgah di sebuah kedai untuk mengisi perutnya. Sang pendekar pun berteriak karena tak melihat seorang pelayan di dalam kedai tersebut. Namun tak diduga keluarlah seorang wanita cantik dari lantai 2 yang segera turun untuk melayaninya. Kemudian muncullah dua manusia cebol, di mana mereka adalah suami dan anak wanita bernama Junjun tersebut. Dikarenakan tergoda oleh kecantikan wanita tersebut, sang pendekar pun menghabisi suaminya hingga koit cuy. Tentu saja hal itu membuat sang anak marah, yang ternyata ketiga orang tersebut adalah siluman yang sedang menyamar. Tak lama kemudian keluarlah seorang wanita berpakaian serba putih yang membawa sebuah miniatur kuil yang ternyata berisi roh dari Bifang yang akan menjadi musuh lakon utama kita nantinya. Lalu scene berpindah ke sebuah pasar tradisional di kota Luocha. Di sana kita akan diperlihatkan lakon utama kita, yaitu Inspektur Chow yang sedang berpatroli. Di sisi lain terlihat Flea, anak buah Inspektur Chow, yang sedang dibully oleh Jaimin, anak seorang pejabat, karena telah memecahkan mangkuk teh milik Jaimin. Ketika Jaimin hendak memukul Flea, Chow pun datang dan mencegahnya dan malah menghajar serta mempermalukan Jaimin di depan umum. Ia mengancam kalau tetap mengganggu Flea, ia tak segan-segan akan membocorkan segala perbuatan buruk Jaimin ke ayahnya. Chow Tung pun meminta Jaimin segera membawakan beberapa hadiah untuk Flea sebagai permintaan maaf. Chow ini adalah seorang inspektur yang dicintai warganya. Terlihat saat ia melintas, banyak warga yang memberikan berbagai hadiah untuknya. Ia pun memiliki jiwa yang dermawan. Itu terlihat saat ia memberikan beberapa kue kepada pengemis yang sedang terbaring lemas di pinggir jalan. Sungguh inspektur yang sangat baik hati. Lalu scene berpindah memperlihatkan 4 orang pendekar dari sekte embun yang sedang membicarakan tentang keberadaan Jia yang saat ini masih menjadi misteri bagi kedua kelompok tersebut. Akan tetapi keberadaan guru sekte embun juga belum diketahui karena ia adalah pemilik kekuatan Jia yang bernama Tianlu. Mereka tengah dibuat bingung karena selama puluhan tahun belum juga menemukan Jia dan keberadaan Tianlu pun belum diketahui. Menurut kabar yang beredar, Tianlu tengah dalam penyamaran di kota Luocha agar keberadaannya tidak diketahui siapapun. Chow sendiri merupakan putra dari pejabat tegas nan bersih bernama Chow Shaoyi. Chow ternyata tidak pernah akur dengan sang ayah. Itu karena sang ayah ingin Chow serius dalam bertugas karena di beban pundaknya ada hak dan keselamatan warga yang dipikul seorang pejabat negara. Keesokan harinya si Jaimin datang ke rumah Chow untuk memberikan sebuah benda bersejarah dari sekte embun, yaitu sebuah patung. Yang ternyata patung inilah yang akan menjadi sumber malapetaka bagi ayah Chow Tung. Di dalam patung tersebut ternyata ada barang peninggalan kaisar yang sangat berharga dan Chow Yi akhirnya dituduh oleh pejabat yang tak suka dengannya agar segera bisa dilengserkan.
Di sisi lain, Chow yang sedang menyamar di dalam sebuah kedai untuk menyelidiki kasus mukil berantai di kedai milik Junjun. Betapa kagetnya ia melihat sesosok makhluk cebol yang sedang memotong-motong daging segar alami. Ia pun kaget dan sontak terjatuh. Mengetahui aksinya dilihat oleh orang lain, sang manusia cebol pun menangkap Chow dengan mudah. Beruntungnya datanglah 4 pendekar dari sekte embun yang menyelamatkan Inspektur Chow. Flea pun datang dan memberitahu Chow bahwa ayahnya sedang difitnah mencuri dan akan segera ditangkap oleh pihak keamanan. Chow pun akhirnya bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Chow pun diajar habis-habisan hingga pingsan karena berusaha menyelamatkan ayahnya. Namun Flea pun datang di saat yang tepat, kemudian membawa Chow ke dalam markasnya. Ternyata Flea ini bukan pelayan biasa. Ia adalah seorang keturunan sekte embun dan memiliki kekuatan yang sakti mandraguna. Setelah terbangun, Chow pun kembali berada di sebuah kamar dengan seorang pengemis di sampingnya. Sang pengemis pun bercerita dan banyak memberikan nasihat tentang kehidupan kepada Chow. Karena sifat Chow yang baik hati, ia pun mendengarkan dengan seksama dan diberikan sebuah wejangan dari pengemis tersebut. Ternyata pengemis tadi ialah sang pendekar legenda Tianlu yang sedang menyamar. Sang pengemis pun berubah wujud dan kemudian memberikan jia kepada Chow. Tianlu pun memberikan pesan kepada Chow agar ia bisa menggunakan jia untuk kebaikan dan berjanji untuk melindunginya agar tidak terjatuh di tangan kelompok sekte sesat, karena itu dapat merubah dunia menjadi berantakan nantinya. Tak beberapa lama kemudian, Chow pun tersadar. Ia sempat tak percaya atas kejadian yang baru saja ia alami. Dan dengan sedikit konsentrasi, ternyata Chow berhasil membuktikan kekuatan yang baru saja ia peroleh. Berkat kekuatan tersebut, Chow pun berniat untuk membebaskan sang ayah dari penjara. Namun kesialan pun terjadi. Ia malah terluka karena memang belum saatnya Chow menggunakan kekuatannya tanpa latihan terlebih dahulu. Keesokan harinya, Chow pun berusaha menyelamatkan ayahnya yang hendak dieksekusi. Ia pun akhirnya terluka dengan beberapa sabetan pedang yang menancap di tubuhnya. Namun hal yang tak diduga pun terjadi, dan dikarenakan Chow yang sudah mendapatkan kekuatan dari jia, luka yang ia dapatkan tiba-tiba sembuh dan menghilang tanpa bekas sedikit pun. Bifang yang berada di tubuh pejabat korup itu pun melihatnya. Ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Chow dan seketika itu juga keributan pun terjadi. Tak disangka 4 pendekar tersebut muncul dan membawa Chow kabur. Itulah terakhir kalinya Chow melihat ayahnya sebelum dieksekusi. Berkat kejadian itu akhirnya ia pun dilatih dengan keras oleh keempat pendekar dari sekte embun. Di sela-sela latihannya ia selalu diingatkan agar tidak menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk membalaskan dendam pribadinya, namun sebagai kekuatan untuk melindungi seluruh umat manusia. Chow pun mengiyakan nasihat dari gurunya tersebut. Beberapa waktu pun berlalu, Chow pun akhirnya mampu menguasai dan mengendalikan kekuatan yang ia miliki. Lalu tiba-tiba suatu malam ia pun nekat berangkat mencari Jaimin untuk membalaskan dendam ayahnya. Si Jaimin pun diajar habis-habisan hingga koit cuy. Tak lama kemudian muncullah Bifang dan seorang anak buahnya. Tak perlu bersusah payah, Chow pun mengalahkan anak buah Bifang dengan sangat mudah. Namun saat berhadapan dengan Bifang, justru Chow lah yang dikalahkan dengan mudah. Kekuatan jia pun akhirnya berhasil diambil dari tubuh Chow. Saat Bifang hendak menghabisi Chow, tiba-tiba datanglah Flea yang melindungi Chow. Flea pun akhirnya tewas, sementara Chow berhasil diselamatkan. Chow pun kembali diselamatkan guru Luo Jun beserta ketiga guru lainnya. Lalu ia dibawa pulang menuju markas sekte embun. Sesampainya di markas, penyesalan pun dirasakan oleh Chow. Ia kemudian dinasihati oleh keempat gurunya karena tidak mendengarkan nasihat dan nekat pergi balas dendam tanpa persiapan yang matang. Mengetahui kekuatan jia sudah di tangan Bifang, keempat pendekar sekte embun tersebut segera pergi ke makam Panggu untuk mengagalkan rencana jahat Bifang untuk menguasai dan merubah dunia. Dengan jia di tangannya, Bifang pun berhasil mengalahkan keempat pendekar sekte embun dengan sangat mudah. Di sisi lain, Chow teringat pesan yang diberikan oleh Tianlu padanya, bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan, walaupun sebesar apapun rintangan yang menghadangnya. Dengan jimat warisan sekte embun yang diberikan Flea padanya sebelum meninggal, akhirnya Chow pun berhasil membangkitkan jia yang sesungguhnya, bahwa kekuatan terbesar berasal dari kita sendiri. Di mana kita bisa mengontrol kekuatan tersebut dengan benar, maka akan menghasilkan kekuatan yang maha dahsyat. Ia pun kemudian pergi menyusul keempat gurunya untuk menghadapi Bifang. Untungnya Chow datang di saat yang tepat.
Ia berhasil menyelamatkan keempat gurunya tepat sebelum saat akan dihabisi oleh Bifang. Chao dan Bifang pun akhirnya bertempur satu lawan satu. Dengan mudahnya Bifang pun berhasil dikalahkan oleh Chao Tung. Akhirnya dunia pun berhasil diselamatkan dan film pun tamat cuy. Ending yang keren abis. Jadi begitulah ending dari film The Thousand Face of Ninja kali ini. Gimana, seru kan? Efek animasi dan plot twist yang bagus, gue rasa berhasil menghibur kalian semua. Pesan dan kesan dari film ini ialah kita harus selalu mematuhi setiap pesan dan wejangan yang diberikan kepada kita. Karena segala sesuatu yang diawali dengan balas dendam akan berakhir merugikan diri kalian sendiri cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terupdate dari channel Sarjana Pintu. Akhir kata gue pamit, salam pintu untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.